Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Di video kali ini aku ingin membahas untuk tes seleksi kompetensi dasar ya. Untuk yang tes wawasan kebangsaan teman-teman. Di tes wawasan kebangsaan aku masih ingin membahas tentang Pancasila ya, lanjutan dari video aku sebelumnya. Kali ini aku ingin membahas tentang pengamalan sila pada Pancasila. Untuk pengamalan sila-sila itu biasanya ada yang keluar ya teman-teman untuk yang TWK. Nah, di sini akan aku kasih materinya terlebih dahulu buat kalian semuanya. Setelah itu baru nanti kita berlatih bersama menjawab soal-soal ya teman-teman. Yuk langsung aja aku kasih dulu untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengamalan sila Pancasila ya teman-teman. Untuk sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu mencakup tentang apa aja nih? Nah, aku kasih ini yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, contohnya nih, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi untuk yang sila ke-1 ini lebih mengarah ke keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Kemudian untuk sila yang kedua nih teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini aku kasih contoh pengamalan dari sila kedua Pancasila ya teman-teman. Ada yang pertama nih, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo sliro, bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya tepas selira ya teman-teman. Terus yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya adalah sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Itu mencakup apa aja sih pengamalannya? Yang pertama nih teman-teman aku kasih buat kalian, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah, air, dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut ke sila yang keempat ya teman-teman,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini untuk contoh pengamalannya nih. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kemudian yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama nih, di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Sekarang lanjut ke sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalannya yang pertama nih teman-teman, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 8. Suka bekerja keras. 9. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 10. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi itu aku kasih poin-poinnya untuk pengamalan sila dari yang pertama, sila ke-1 sampai sila yang kelima ya teman-teman. Sekarang mari kita berlatih untuk mengerjakan soal tentang pengamalan Pancasila ya. Soal yang pertama, hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang kemana nih teman-teman? Jawabannya adalah sila yang kedua. Lanjut soal nomor 2. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kebijakan ini adalah cerminan dari Pancasila. A. Sila 1, B. Sila 2, C. Sila 3, D. Sila 4, E. Sila 5. Nah, dari penjelasan yang udah aku kasih tadi, berarti untuk kebijakan ini karena untuk masyarakat umum ya teman-teman, berarti dia masuk ke sila yang kelima. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3. Berani membela kebenaran dan keadilan adalah pedoman pengamalan untuk sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima nih teman-teman. Yang benar jawabannya adalah sila yang kedua, karena demi membela kebenaran dan keadilan itu termasuk ke kepentingan bersama ya teman-teman. Jadi masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut soal nomor 4. Memberikan santunan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlantar adalah bentuk pengamalan Pancasila. Yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang E, sila kelima. Soal nomor 5.
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Maka dari itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran titik-titik. Nah, kalau ini berarti sila yang keberapa nih teman-teman? Jawaban yang tepat adalah sila yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan penyimpangan terhadap sila ketiga adalah titik-titik. Penyimpangan ya teman-teman, berarti kita cari yang sila ketiga itu apa di antara 4 opsi jawaban ini. A. Berbuat semena-mena terhadap orang lain. B. Tidak mengikuti upacara bendera. C. Mengganggu teman yang sedang beribadah. D. Tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau untuk sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman, tidak mengikuti upacara bendera. Kalau untuk yang A, berbuat semena-mena terhadap orang lain, itu menyimpang dari sila kedua. Untuk yang C, mengganggu teman yang sedang beribadah, itu sila yang pertama. Untuk yang D, tidak menghargai pendapat orang lain, itu adalah sila yang keempat. Jadi yang benar adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Tidak memaksakan orang lain untuk memilih partai tertentu dalam pemilihan umum termasuk pengamalan Pancasila. Sila yang kemana nih teman-teman? Tidak memaksakan orang lain. Berarti termasuk ke sila yang keempat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam bermusyawarah termasuk pengamalan Pancasila. Hati-hati ya teman-teman, ada kata persatuan dan kesatuan tapi ada juga kata bermusyawarah. Jadi di sini yang ditekankan adalah bermusyawarah. Jadi persatuan dan kesatuan dalam bermusyawarahnya. Kalau bermusyawarah itu berarti masuk ke sila yang keempat. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 9. Setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, tetapi dengan tetap menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta harus terbuka terhadap masukan-masukan dari luar. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pengembangan iptek yang berdasar pada Pancasila, sila yang mana nih teman-teman? Menghargai, menghormati kebebasan orang lain. Itu pasti masuk ke sila yang keempat. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang terakhir, soal nomor 10. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban merupakan pengamalan Pancasila. Sila yang nah ini udah aku jelasin yang tadi ya teman-teman. Sila yang kemana nih? Menyeimbangkan hak dan kewajiban. Berarti sila yang ke-5. Jawabannya adalah yang E. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita tentang Pancasila dan pengamalan Pancasila ya teman-teman. Jadi untuk pengamalan Pancasila kalian pahami dulu untuk poin-poin atau butir-butir yang ada di dalamnya itu apa aja. Untuk sila pertama itu mencakup apa aja, sila kedua mencakup apa aja, kayak gitu sampai sila yang kelima kalian pahami ya teman-teman. Jika kalian sudah paham, kalian akan lebih mudah ketika menerapkan dalam kasus yang ada di soal. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.